Jadi bagaimana Pak Bupati tadi waktu turun di BRI Kota Bunan tiba-tiba sempat ada marah-marah, itu kenapa Pak? Jadi gini, saya tadi kebetulan kunjungan dengan Pak Kapolres setelah habis apel untuk operasi lilin 2020 Natal dan 2021 tahun baru. Kemudian kita jalan untuk bagi-bagikan masker ke masyarakat, kebantuan dari Kapolda Sulawesi Utara. Kapolres bilang di BRI Kota Bunan itu banyak orang ngumpul. Saya bermaksud datang lihat kalau mereka pakai masker. Alhamdulillah mereka pakai masker. Saya tanya, ini ibu-ibu semuanya, ada apa? Mereka bilang mau terima bantuan dari Presiden. Saya tanya, yang UMKM ya? Oh iya, 2.400.000. Nah, berapa banyak? Sekitar 125 orang. Siapa yang ngusul? Nah, ini yang finance, yang Estadana, kebetulan berdampingan langsung dengan BRI. Saya bilang kenapa dia yang ngusulin? Oh iya Pak. Nah, datanglah orang koperasi 3 orang. Saya tanya bagaimana mekanismenya. Dia bilang ini nasabah kita semuanya Pak. Mereka ini kita pinjamkan uang, baru kita usulkan ke Kementerian Koperasi dan UMKM. Saya tanya ke nasabah-nasabah itu ibu-ibu, bagaimana cara pinjamannya? Jadi ada beberapa langsung kasih contoh. Kami pinjam 3.400.000. Nah, kemudian yang kami terima cuma 2.700.000. 700 jadi simpanan, tetap ada di Estadana. Dan mereka bantu kita urus untuk dapat bantuan dari Presiden yang 2.400.000. Nah, kewajibannya bagaimana di Estadana? Dibayarkan pengembaliannya dari uang 2.700.000 itu, dari pinjaman 3.400.000 yang dipotong 700 sebagai simpanan. Kewajiban para nasabah itu setiap minggu mengembalikan 250.000 selama 25 bulan. 25 bulan itu 6 bulan 1 minggu. Berarti yang dikembalikan total 6.250.000. Wah, saya kaget. Berarti uang bantuan Presiden untuk menghidupkan ekonomi kecil dan menengah oleh rakyat-rakyat ini yang kena dampak, uang itu tidak cukup menutupi bunga dari pinjaman dari yang diberikan Estadana. Pertanyaannya, kenapa niat Presiden yang begitu bagus untuk membantu rakyat, kenapa Menteri Koperasi dan UMKM sebagai pelaksana teknis tidak mempercayakan kepada pemerintah atau BUMN agar tidak ada potongan atau pembayaran bunga? Kalau di macam Estadana ini, mereka awali dengan pinjamkan dulu uangnya dengan bunga selama 6 bulan 1 minggu itu kurang lebih 131%. Ini akan bikin celaka ini orang-orang ibu-ibu susah ini karena ketidaktahuan dia, dan dia terjepit dengan masalah modal. Dia iya-iya saja. Nah, saya minta Pak Presiden, Bapak itu sayang benar sama rakyat. Saya bupati yang paling setuju ketika Bapak mengambil keputusan itu. Gelontorkan sekian triliun untuk menghidupkan ekonomi lewat UMKM. Karena UMKM itu menampung kurang lebih 90-90% tenaga kerja. Ini satu cara yang bagus. Tapi pelaksana teknis Presiden, yaitu kementerian, justru tidak melihat dampaknya. Ini kesekian kali para menteri melakukan kesalahan. Terus apa gunanya kita sebagai bupati, wali kota dan gubernur, sebagai perpanjangan tangan daripada pemerintah pusat, perpanjangan tangan dari Presiden? Kami ini kan melaksanakan tugas konkuren. Apakah mereka itu yang di Estadana sebagai finance dengan suku bunga yang tinggi lebih tahu dan lebih sayang rakyat daripada kami? Ini kesalahan fatal untuk kesekian kalinya beberapa menteri yang kadang-kadang membuat satu kebijakan tanpa melihat dampaknya. Jadi sekali lagi saya menghimbau kepada Presiden untuk panggil lagi menteri, hentikan itu nama-nama yang diusulkan oleh usaha-usaha finance seperti Estadana dan sebagainya, koperasi-koperasi simpan pinjam dengan bunga yang tinggi. Karena mereka siasati dengan berikan pinjaman dulu.
Karena kan itu nanti mereka usulkan nama-nama itu. Itu sekitar 120-an orang. Saya kaget tadi ini. Tepatnya Senin tanggal 21 Desember. Saya tadi sempat marah sama orang koperasi karena dia datang 3 orang bilang, oh kita tidak paksa rakyat Pak. Kita malahan bantu pinjamkan dulu. Saya tidak mau tahu dengan usahamu. Yang saya mau lindungi adalah rakyat saya yang mereka terjepit dengan modal, kebutuhan modal, dan mereka tidak paham bahwa ini justru akan menyusahkan dia. Bayangkan saja dari pinjaman yang 3.400.000 yang dia pegang untuk dia usahakan itu, untuk modal usahanya cuma 2.700.000.